Inter Milan dikabarkan tidak memiliki rencana untuk menjual gelandang bintang mereka, Hakan Çalhanoğlu, meskipun telah dikaitkan dengan kepindahan ke Bayern Munchen. Dalam beberapa jam terakhir, media Jerman dan Turki mengklaim bahwa Çalhanoğlu bisa kembali ke Jerman setelah ada minat serius dari Bayern Munchen. Namun, pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, menepis kemungkinan tersebut. Berbicara di studio Sky Sport Italia via FC Inter 1908, pakar pasar transfer itu menegaskan bahwa Nerazzurri menganggap bintang Turki itu masuk dalam daftar pemain yang tidak tersentuh alias untouchable di skuad mereka saat ini. Terlebih lagi, Di Marzio mengklaim Inter bahkan belum menerima tawaran untuk dipling playmaker mereka tersebut. Çalhanoğlu sendiri juga tidak memiliki niat untuk meninggalkan Appiano Gentile, tegas Di Marzio. Pemain berusia 30 tahun itu merasa nyaman bersama Nerazzurri. Jadi, dia tidak berencana berganti klub di musim panas 2024 ini. Sejak pindah dari AC Milan, Hakan dengan cepat membuktikan dirinya sebagai favorit di antara fans Inter. Dia juga merupakan bagian integral dari permainan taktis Simone Inzaghi. Lagi pula, dialah yang mengatur permainan tim di tengah lapangan. Mantan bintang Bayer Leverkusen itu menjelma menjadi regista di bawah bimbingan sang pelatih, berhasil mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Marcelo Brozovic dan juga sangat berpengaruh dalam peran yang lebih dalam. Selain itu, Lega Serie A menobatkannya sebagai gelandang terbaik di kompetisi kasta tertinggi Italia pada musim 2023-24 setelah membantu Inter meraih gelar Scudetto dan bintang kedua yang didambakan. Kontrak Çalhanoğlu dengan juara bertahan Italia itu berlaku hingga Juni 2027. Di Marzio meyakini bahwa sang pemain akan tetap berada di Stadio Giuseppe Meazza setidaknya hingga musim depan, meskipun Bayern berupaya keras untuk memboyongnya kembali ke Bundesliga. Inter Milan tak mau lagi membuang-buang waktu terkait saga perpanjangan kontrak Denzel Dumfries. Oleh karena itu, bek sayap asal Belanda itu harus mengambil keputusan final secepatnya, apakah bertahan atau dijual. Dumfries menjadi andalan di tim asuhan Simone Inzaghi sejak tahun 2021 ketika ia datang sebagai pengganti Achraf Hakimi. Namun, kontrak pemain berusia 28 tahun itu kini akan habis pada Juni tahun depan, sehingga kontraknya harus diperpanjang jika ingin tetap di Inter. Masalahnya adalah negosiasi dengan Dumfries sangat rumit, di mana hingga saat ini belum ada kata sepakat terkait perpanjangan kontrak. Menurut La Gazzetta dello Sport via FC Internews, bahwa pihak manajemen Inter Milan telah menawarkan proposal terakhir ke Dumfries yang akan menentukan masa depannya. Dengan demikian, Dumfries harus memutuskan apakah akan menyepakati tawaran itu atau dijual pada jendela transfer musim panas tahun ini. Pemain asal Belanda ini sudah sering menegaskan keinginannya untuk bertahan di Inter, dan kini ia harus mewujudkan perkataannya. Inter sebelumnya menawari sang pemain gaji bersih sebesar 4 juta euro per musim. Angka tersebut sama dengan gaji yang diperoleh bek sayap Inter lainnya, Federico Di Marco. Tawaran tersebut juga merupakan kenaikan gaji yang signifikan dibandingkan gaji Dumfries saat ini sebesar 2,5 juta euro net per musim. Namun, ia menginginkan gaji sebesar 5 juta euro net per musim. Nerazzurri merasa tidak bisa lagi membuang-buang waktu untuk saga kontrak barunya. Jika Dumfries menolak proposal tersebut, maka Inter akan berusaha menjualnya pada musim panas ini untuk menghindari kehilangannya secara gratis pada tahun depan. Nerazzurri akan berusaha melepasnya ke klub manapun yang bersedia memenuhi harga yang mereka minta. Seandainya kedua pihak akhirnya berpisah, Inter akan mencari bek sayap kanan baru. Dalam beberapa hari terakhir, Dan Endoe dari Bologna muncul sebagai kandidat potensial untuk menggantikan Dumfries di pos bek sayap kanan. Direktur Nerazzurri dilaporkan menganggap pemain berusia 23 tahun itu sebagai profil ideal untuk peran tersebut, meskipun ia berposisi sebagai winger yang ofensif. Wali Kota Milan, Beppe Sala memuji proyek baru San Siro sambil berharap Inter Milan dan AC Milan memutuskan untuk bertaruh. Terlepas dari pembatasan yang diberlakukan otoritas setempat di Giuseppe Meazza, Wali Kota sangat bersikeras mempertahankan kedua klub tersebut di stadion bersejarah tersebut.
Saingan lintas kota gagal dalam upaya mereka untuk menghancurkan stadion, untuk membangun stadion baru sebagai penggantinya. Hal ini mendorong mereka untuk berpisah dan membuat rencana untuk tempat yang terpisah. Inter sedang mengerjakan proyek stadion baru di Rozzano. Sementara itu, Milan berpeluang menuju kawasan San Donato. Namun, kedua klub belum sepenuhnya menutup pintu untuk bertahan di San Siro. BP Sala telah mengerjakan proyek renovasi bersama WeBuild. Rencana ini akan memungkinkan kedua klub untuk tetap berada di Meazza meskipun pengerjaannya sedang berlangsung. Perusahaan konstruksi mempresentasikan proyeknya kepada kedua klub dalam pertemuan yang diadakan di kota Milano hari ini. Sala menggambarkannya sebagai proyek luar biasa, sekaligus mendesak Inter dan Milan untuk mempertimbangkannya secara serius. Sore ini WeBuild menyampaikan kepada Milan dan Inter serta kepada pemerintah kota Milan sebuah studi kelayakan untuk renovasi besar-besaran Stadion San Siro, tulis wali kota di saluran sosialnya melalui FC Inter 1908. Menurut saya, ini adalah proyek yang luar biasa. Saya berharap tim akan mempertimbangkannya dengan serius sambil mengetahui bahwa keduanya juga sedang mencari opsi lain. Studi kelayakan mengasumsikan program kerja berlangsung selama 3 tahun, dengan pengurangan kapasitas stadion yang dapat diterima selama pengerjaan. Dalam beberapa minggu ke depan, klub akan bertemu WeBuild untuk mempelajari proyek ini lebih dalam. Pada akhir pertemuan ini, akan dimungkinkan untuk memperkirakan besarnya investasi yang dibutuhkan. Inter Milan diklaim sudah mencapai kesepakatan penuh dengan Genoa perihal transfer kiper Josep Martinez pada jendela transfer musim panas 2024 ini. Hal ini menurut pakar bursa transfer sport Italia, Alfredo Pedula dan Fabrizio Romano via FC Inter 1908, bahwa Genoa sudah menyepakati tawaran uang tunai plus pemain dari Inter Milan untuk transfer Martinez. Prioritas Inter dalam beberapa minggu pertama bursa transfer adalah merekrut kiper baru sebagai cadangan sekaligus pewaris Yann Sommer. Nerazzurri sempat memantau kiper Atletico Paranaense dan timnas Brasil, Bento selama beberapa waktu. Bento masuk radar Inter sejak musim panas lalu, dan mereka memang berupaya memulai negosiasi untuk pemain berusia 24 tahun itu. Namun menurut laporan, alasan mengapa Inter mundur dari perburuan Bento adalah karena masalah harganya. Atletico bertahan dengan bandrol yang sangat tinggi untuk Bento, mengingat banyaknya minat dari tim-tim Eropa lainnya. Oleh karena itu, Inter dengan cepat bergerak beralih ke target lain. Inter juga sempat dikaitkan dengan kiper seperti Maduka Okoye dari Udinese dan Christos Mandas dari Lazio. Mereka juga bertemu dengan agen kiper Villarreal, Philip Jorgensen. Namun kini Martinez lah yang telah dipilih oleh Inter. Inter dan Genoa telah melakukan pembicaraan secara intens terkait transfer Martinez. Nerazzurri bertujuan untuk menurunkan harganya dengan menawarkan pemain mereka kepada Genoa. Di antara pemain yang diusulkan Nerazzurri adalah Martin Satriano dan Mattia Zanotti. Namun menurut Pedula dan Romano, Genoa sudah mengambil keputusan. Pakar bursa transfer itu mengabarkan Grifone telah memilih gelandang serang Gaetano Oristanio sebagai bagian dari kesepakatan Martinez. Oristanio menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman bersama Cagliari. Namun dia akan pindah ke Genoa pada musim panas ini sebagai bagian dari operasi transfer kiper asal Spanyol tersebut. Pakar bursa transfer Fabrizio Romano mengonfirmasi kesepakatan tersebut melalui unggahan di akun X pribadinya, di mana rincian akhir kini sedang ditentukan, dan kesepakatan transfer Martinez akan dirampungkan dalam pekan ini. Menurut Romano, tidak ada minat dari Manchester United pada sang kiper, meski ada rumor baru-baru ini yang mengaitkannya dengan setan merah. Martinez kini siap memulai petualangan baru bersama Nerazzurri. Striker andalan Genoa, Albert Gudmundsson yang dikaitkan dengan Inter Milan tidak hanya populer di Eropa, tapi juga diminati sejumlah klub Arab Saudi pada jendela transfer musim panas 2024 ini. Hal ini diungkapkan oleh CEO Genoa, Andrés Blasquez dalam sesi wawancara dengan para wartawan. Seperti dilansir PR Newsweek via FC Inter 1908 IT,
di mana eksekutif Genoa itu membahas masa depan penyerang asal Islandia tersebut. Menurut Blazquez, Gudmundsson kini tidak hanya diincar oleh klub-klub top Eropa, tapi juga dari klub kaya Liga Pro Saudi. Performanya pada musim lalu, 2023-24 membuatnya menjadi rebutan di jendela transfer musim panas kali ini. Kendati demikian, Inter Milan diyakini masih menjadi favorit untuk mengamankan tanda tangannya, lantaran keinginan sang pemain untuk bertahan di Serie A. Di sepanjang musim yang baru berakhir, ia sukses mencetak 16 gol dan membukukan 5 assist di semua ajang untuk Genoa. Kami sangat senang dengan musim pertama kami sejak kembali ke Serie A, ujar CEO Genoa, Andrés Blazquez. Di lapangan kami meraih beberapa hasil luar biasa dan memainkan sepak bola yang bagus. Sambungnya tentang performa Genoa pada musim lalu. Terkait masa depan Gudmundsson di tengah banyak minat transfer, Blazquez mengatakan, Gudmundsson menunjukkan kualitasnya dan membuktikan bahwa dia adalah salah satu striker terbaik di Serie A. Oleh karena itu tidak mengherankan jika ada banyak ketertarikan terhadapnya saat ini dari tim-tim papan atas Eropa dan Arab Saudi. Striker andalan Ajax Amsterdam, Brian Brobbey dikabarkan telah ditawarkan ke Inter Milan pada jendela transfer musim panas 2024 ini. Hal ini menurut laporan dari FC Inter 1908 bahwa Nerazzurri telah ditawari kesempatan untuk merekrut penyerang internasional Belanda berusia 22 tahun tersebut dalam beberapa hari terakhir. Telah ada pertemuan di markas Inter Milan, Viale della Liberazione terkait potensi transfer Brobbey ke Stadio Giuseppe Meazza pada musim panas ini. Brobbey tampil produktif pada musim lalu, 2023-24, dengan mencetak 22 gol dalam 43 penampilan untuk Ajax di semua ajang. Selain itu, jebolan Akademi Muda Ajax itu juga berhasil membukukan 12 assist yang mengesankan. Dia telah diusulkan ke Inter baru-baru ini, namun untuk saat ini Nerazzurri tidak melihatnya sebagai profil yang dibutuhkan oleh skuad asuhan Simone Inzaghi. Saat ini target utama Inter untuk memperkuat serangan mereka adalah Albert Gudmundsson dari Genoa. Inter telah mencapai kesepakatan personal dengan Gudmundsson. Namun, Nerazzurri tidak bisa langsung merealisasikan transfer pemain internasional Islandia itu. Kunci utama bagi Inter untuk menandatangani Gudmundsson adalah dengan menjual dua penyerang yang sudah ada dalam skuad mereka, yakni Joaquin Correa dan Marko Arnautovic. Inter telah mencoba untuk menegosiasikan kontrak baru dengan Denzel Dumfries, tetapi pembicaraan terhenti dan Matty Cash telah diidentifikasi sebagai kemungkinan penggantinya. Kontrak bek sayap kanan Belanda berusia 28 tahun itu dengan Nerazzurri akan berakhir pada bulan Juni tahun depan, membuat masa depannya diselimuti keraguan seiring dengan semakin dekatnya bursa transfer. Dia telah dikaitkan dengan kepindahan ke Aston Villa dan Manchester United dalam beberapa pekan terakhir. Inter sedang membangun menuju musim 2024-25 dan telah mengidentifikasi sejumlah target penting, termasuk kiper Genoa Josep Martinez dan Emil Holm dari Spezia. Valentin Carboni kemungkinan akan dijual untuk mendanai pasar masuk mereka. Gianluca Di Marzio merinci bagaimana pembicaraan perpanjangan kontrak Inter dengan Dumfries terhenti dan tidak mengalami kemajuan, sehingga mendorong klub untuk mulai mencari kemungkinan penggantinya. Nerazzurri telah mengidentifikasi Matty Cash dari Aston Villa, yang juga menarik perhatian Milan, dan Dan Endoe dari Bologna sebagai opsi potensial.